Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Wijanarko dari kelas 1C, akan mempresentasikan hasil laporan akhir desain dan analisis sistem. Bab 1, Problem Statement. Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal teknologi yang semakin lama semakin maju untuk mempermudah berbagai kegiatan kehidupan. Saat ini dunia mengenal teknologi yang disebut dengan internet. Dengan adanya internet di sini saya akan membangun sebuah sistem informasi berbasis web penjualan berpengaruh yang bernamakan Canary Shop. Keadaan current system sebagai berikut. Kemudian untuk lingkup proyek, berdasarkan keadaan current system tersebut, maka tahap-tahap dalam proyek ini yakni tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap konstruksi, tahap uji coba, tahap implementasi, dan tahap operasional dan pemeliharaan. Untuk lingkup data yang dikerjakan yakni data penjual, data pembeli, data jenis burung kenari, dan data harga. Kemudian untuk lingkup komunikasi yang dikerjakan adalah komunikasi pertama antara pembeli dengan penjual yakni menanyakan jenis burung. Kemudian komunikasi kedua pembeli dan penjual yakni menanyakan harga. Komunikasi ketiga penjual dengan kurir yakni untuk mengantarkan burung ke tempat pembeli. Keempat, antara kurir dengan pembeli yakni menghasilkan burung tersebut. Kemudian aliran sistem lama sebagai berikut. Terdapat sebuah kode transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan, jenis burung, harga, jumlah, dan jumlah harga. Kemudian untuk nomor 2, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon pada daftar pelanggan. Kemudian untuk faktur penjualan terdapat nomor, jenis burung, harga, jumlah, dan jumlah harga. Semua itu dibuat oleh staf administrasi keuangan dan diketahui oleh pimpinan. Kemudian ada entitas-entitas atau orang yang terlibat pada sistem, yakni pelanggan, staf administrasi dan keuangan, lalu pimpinan. Untuk keterangan jumlah laporan dikaitkan dengan entitas-entitas. 3 laporan dicetak sebanyak 2 rakap. Lalu untuk laporan penjualan barang per periode dan daftar pelanggan diarsipkan oleh staf administrasi keuangan dan pimpinan. Sedangkan untuk faktur penjualan, 1 rangkap diarsipkan oleh staf administrasi keuangan dan 1 rangkap diserahkan kepada pelanggan. Adapun diagram aliran sistem lama sebagai berikut. Untuk keterangannya, 3 laporan di atas dicetak sebanyak 2 rangkap. Lalu untuk laporan penjualan barang per periode daftar pelanggan diarsipkan oleh administrasi dan keuangan dan juga diarsipkan oleh pimpinan. Sedangkan faktur penjualan 1 rangkap diarsipkan oleh staf administrasi dan 1 rangkap diserahkan pada pelanggan. Bab 2. Adapun pada bagian bab 2, diagram alir baru sebagai berikut. Untuk keterangan, pelanggan mengunjungi situs website, kemudian pelanggan memasukkan akun yang tertera pada website. Setelah itu pelanggan melakukan proses pemilihan burung. Pelanggan memilih jenis burung kenari. Pelanggan menentukan kelamin burung, apakah jantan atau betina. Kemudian nomor 6 memasukkan daftar pilihan burung ke dalam web. Lalu melakukan sebuah checkout. Kemudian pelanggan melakukan pengisian biodata pengiriman, yakni nama pelanggan, nomor telepon, alamat. Semua biodata akan diterima dan disimpan oleh pimpinan toko. Kemudian pelanggan melakukan pemilihan kurir untuk pengiriman burung nanti. Kemudian pelanggan memilih metode pembayaran. Lalu pimpinan toko akan memverifikasi pesanan yang diajukan oleh pelanggan. Lalu pimpinan toko menyiapkan pesanan yang diajukan oleh pelanggan. Setelah itu pimpinan toko mengirim burung kepada kurir yang telah dipilih oleh pelanggan. Lalu kurir tersebut menerima burung pesanan yang akan dikirimkan nanti. Kemudian kurir melakukan pendataan pengiriman burung. Lalu masuk ke diagram HIPO. Pada diagram HIPO terdapat sebuah input yang terdiri dari data burung, data pelanggan, data transaksi penjualan, kemudian proses. Output. Untuk output ada laporan transaksi penjualan, daftar pelanggan,
dan faktor penjualan. Kemudian diagram bab 3 ada diagram konteks sebagai berikut. Dan juga terdapat diagram DFD level 0, level 1, level 2, dan level 3. Kemudian bab 4. Untuk desain output ada 3, yakni yang pertama desain output laporan penjualan burung per bulan. Kemudian yang kedua desain output daftar pelanggan. Lalu yang ketiga desain output faktor penjualan. Kemudian relasi antar tabel sebagai berikut, di mana burung memiliki data transaksi penjualan dan transaksi penjualan memiliki pelanggan. Kemudian desain tabel sebagai berikut. Untuk desain tabel terdiri dari nomor barang yang bertipe varchar untuk panjangnya 4. Kemudian nama barang tipenya varchar panjang 30. Untuk satuan tipenya varchar panjang 10. Harga satuan double. Kemudian panjangnya default. Untuk stok integer panjang 5. Untuk desain tabel pelanggan, kode pelanggan bertipe varchar panjang 4. Nama pelanggan bertipe varchar panjang 30, alamat varchar bertipe varchar panjangnya 50, nomor HP bertipe varchar panjang 12. Kemudian untuk tabel transaksi penjualan, kode transaksi bertipe varchar panjang 4, tanggal transaksi bertipe date, kemudian panjang default. Kode pelanggan bertipe varchar panjang 4, nomor burung bertipe double panjangnya 4, lalu jumlah jual integer berjumlah 3. Kemudian desain input ada 3, yakni 1 from input data barang sebagai berikut, yang kemudian nomor 2 from input data pelanggan, yang ketiga from input data transaksi penjualan. Kemudian desain proses jumlah harga sama dengan harga satuan dikali jumlah jual. Desain proses total harga sama dengan jumlah harga ditambah jumlah harga. Desain proses stok sama dengan stok ditambah jumlah stok ditambah jumlah input stok baru. Bab 5. Adapun tabel analisis biaya sebagai berikut, terdiri dari biaya pengadaan, biaya persiapan operasional, biaya proyek, dan biaya operasi dan perawatan, dan tabel analisis manfaat. Analisis manfaat ada keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud. Untuk penghitungan ROI atau Return of Investment dapat dicari dengan rumus total manfaat dikurangi total biaya per total biaya kali 100%. Untuk kesimpulan, pada sistem penjualan yang digunakan oleh pihak Canary Shop, ini menggunakan cara yang masih manual, seperti customer harus datang langsung ke toko jika ingin membeli produk, dan transaksi pembayaran juga masih manual. Desain website untuk sistem informasi penjualan yang diperuntukkan Canary Shop ini dapat menampilkan perannya sebagai media penjualan. Fungsi sebagai media penjualan ini yang dapat dimanfaatkan oleh pihak toko untuk memperkenalkan keberadaan toko pada customer. Saran untuk dari pihak Canary Shop, sebaiknya memulai menggunakan komputer dan internet dalam segi operasional dan sistem penjualannya agar memudahkan menyusun laporan, menyiapkan materi promosi, dan hal berkaitan penjualan. Pihak Canary Shop mulai mencari sumber daya manusia dalam IT. Pihak Canary Shop ada baiknya tidak hanya ingin menerapkan website yang berjenis e-commerce, namun website yang berjenis company profile, sehingga memudahkan customer mengenali toko tersebut.
Mungkin cukup sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.